Well, hello muggles, welcome to my vlog. Oke guys, kali ini mungkin saya nggak akan menggunakan bahasa Inggris karena seperti beberapa pesanan chat yang masuk ke sosial media saya bahwa bahasa Inggris saya sebenarnya nggak terlalu bagus dan juga jadi sulit dimengerti, dan juga terkadang sebenarnya ada banyak sekali informasi yang berguna yang bisa saya sampaikan dengan bahasa Indonesia aja supaya teman-teman mendapatkan informasi tersebut gitu. Dan saya jadinya kan kalau pakai bahasa Inggris kadang-kadang menjadi terbatas ya, karena kosakatanya juga nggak banyak, jadi kadang-kadang nggak bisa menyampaikan dengan baik apa yang sebenarnya bisa disampaikan lebih yang mungkin bisa berguna buat orang gitu. Jadi mungkin mulai dari hari ini dan kedepannya guys, mungkin saya juga akan sering menggunakan bahasa Indonesia, terutama untuk konten-konten yang ada nilai edukasi atau yang ada nilai informasinya atau ada nilai lainnya gitu. Mungkin seperti salah satunya adalah melalui video ini gitu guys. Jadi teman-teman, kali ini saya akan mereview beberapa skincare yang saya gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya ini bukannya lagi so ala-ala nge-review skincare seperti reviewer-reviewer terkenal lainnya gitu ya. Cuman mungkin beberapa waktu yang lalu di sosial media, terutama di Instagram, sudah mulai ada beberapa yang menanyakan, Bang Au pakai apa sih bersihin wajahnya, Bang Au pakai apa sih maskernya dan lain-lain gitu. Karena memang beberapa kali di Instagram Story saya sering share produk-produk yang saya gunakan untuk merawat wajah. Dan misalnya waktu saya beli masker, kemudian saya beli serum dan lain-lain gitu. Dan juga memang beberapa kali di Instagram dapat produk-produk endorsement, dan itu memang produknya itu spesifik untuk skincare. Saya rasa kenapa saya nggak juga bikin konten YouTube-nya daripada dia hanya berakhir di Instagram dan blog aja gitu. Oke guys, jadi kali ini saya akan share beberapa skincare yang saya gunakan di kehidupan saya sehari-hari. Nah, yang pertama kita mulai dengan face wash dulu. Jadi sebelumnya saya sebenarnya pakai face wash dari berbagai brand gitu ya. Saya pernah pakai dari Vaseline Man, saya juga pernah pakai Garnier. Tapi akhirnya setelah suatu hari saya mendapatkan endorsement dari Scarlett Whitening. Ya, jadi waktu itu saya mendapatkan produk ini nih guys. Jadi ini yang pertama ya guys ya, adalah face wash dari Brightening Facial Wash dari Scarlett. Ini warnanya bening dan di dalamnya ada kayak petal-petal gitu, kayak kelopak-kelopak bunga gitu, kelihatan gak sih? Jadi ini adalah Brightening Facial Wash dari Scarlett. Awalnya jujur aja ya, mungkin sebagai cowok yang sama dengan cowok-cowok lainnya di luar sana, saya agak skeptis karena Scarlett ini warna-warni, mungkin buat cewek kayaknya dan lain-lain gitu. Tapi ternyata enggak ya guys, ternyata Scarlett ini adalah produk yang diciptakan untuk unisex gitu. Jadi memang semua laki-laki dan perempuan juga bisa pakai. Jadi karena waktu itu mendapatkan endorsement, mau nggak mau harus dipakai dan di-review dong, supaya reviewnya lebih bagus. Jadi kan memang harus berdasarkan experience atau berdasarkan pengalaman. Akhirnya saya coba dong beberapa waktu, dan ternyata guys, ternyata ini cocok banget dengan tekstur wajah saya dan dengan sifat dan karakteristik dari wajah saya. Jadi kulit wajah saya ini kan kalau misalnya panas itu cenderung berminyak gitu ya, atau kalau misalnya dingin dia cenderung kering. Nah, Scarlett ini komposisinya itu terdiri dari glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E. Jadi dia nggak bikin kencang, gimana ya, kalau misalnya produk-produk pembersih itu kan baik kebanyakan kan setelah diaplikasikan itu akan bikin wajah kita tuh kencang atau tegang atau kesat gitu ya. Nah, ini enggak guys. Walaupun kita mencuci wajah dengan produk ini, kayak masih ada sensasi lembab dan licin-licinnya gitu setelah kita mengeringkan wajah atau setelah kita selesai cuci wajah. Jadi buat saya pribadi, dari pengalaman yang saya cobain, ini produk yang nggak bikin kulit wajah jadi kering. Tapi juga ini nggak bikin wajah kita terlalu oily atau terlalu berminyak gitu loh guys. Jadi ini produk yang menurut saya cocok untuk saya, dan alhamdulillah sejak pakai ini guys, saya nggak pernah lagi merasakan pengalaman punya jerawat. Jadi memang setiap bangun tidur, terutama saat mandi dan juga sebelum tidur, itu saya selalu menggunakan face wash ini. Jadi pagi dan juga malam sebelum tidur, baik saya mandi sore atau nggak mandi sore gitu. Ya ketahuan deh, nggak suka mandi sore. Soalnya saya alergi dingin guys. Jadi kalau mandi sore dengan kondisi di dekat kos-kosan itu lumayan dingin, kadang-kadang alerginya kambuh gitu. Jadi saya nggak terlalu sering mandi sore. Jadi kalau nggak keringat atau nggak bau gitu, jadi saya nggak mandi guys. Sorry. Nah, yang kedua guys, saya sering menggunakan produk exfoliating yang berupa peel off mask. Ini adalah Egg White Peel Off Mask dari Hanasui alias masker putih telur. Warnanya transparan dan itu nanti kalau udah jadi kayak plastik. Dan juga
kadang-kadang pakai masker yang hitam juga yang dari Naturgo, perlu kan itu kayak yang mana. Nah jadi gunanya masker peel off ini adalah untuk mengangkat kulit-kulit mati yang ada di permukaan kulit kita. Jadi katanya sih dengan mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita, kulit yang burik jadi kalau kulit yang jeleknya itu sudah sering terangkat gitu ya, sering dikikis atau diangkat oleh masker peel off, maka nanti lama-kelamaan kulit yang kondisinya lebih bagus itu akan naik ke permukaan. Jadi akan lebih membuat kita tuh lebih kelihatan, kulit kita tuh lebih kelihatan sehat gitu guys. Nah, kenapa saya nggak pakai produk exfoliating dari krim-krim seperti yang dipakai orang-orang? Jadi kan ada ya produk-produk yang digunakan untuk exfoliating yang mengandung AHA atau PHA atau apa gitu ya nama kandungannya. Nah jadi saya nggak menggunakan produk-produk dengan zat exfoliating kimia kayak gitu guys, karena menurut saya pada beberapa orang memang nggak cocok gitu ya, karena mungkin bisa menimbulkan jerawat atau malah memicu gangguan kulit lainnya. Nah kalau saya sih mikirnya kenapa nggak pakai produk-produk exfoliating yang manual aja, walaupun ada kekurangannya juga ya. Yang pertama kekurangannya karena dia kalau terlalu sering digunakan tentu akan merusak permukaan kulit juga, dan juga nanti kan bulu-bulu ikut kecabut gitu ya guys kalau misalnya wajahnya yang ada bulunya gitu. Atau misalnya kalau yang ada komedo atau yang ada blackheads-nya, maka mungkin akan sering kecabut dan itu tentunya nanti akan bikin pori-pori kelihatan lebih besar. Jadi itu mungkin kekurangannya gitu ya. Namun kalau di saya pribadi itu nggak terlalu menjadi masalah, karena memang kebetulan kulit wajah saya juga nggak yang banyak blackhead atau komedonya gitu. Jadi dan juga wajah saya juga nggak ada bulunya sih. Jadi rasanya pakai itu nggak mengganggu karena nggak mengakibatkan efek samping apa-apa. Terus yang ketiga, untuk mengimbangi. Jadi setiap kita habis exfoliating, kulit wajah kita mungkin cenderung agak panas gitu ya. Terus mungkin ada yang sampai meradang juga, atau mungkin ada yang terasa perih untuk waktu yang lumayan lama, beberapa menit. Nah biasanya saya akan menggunakan masker sheet mask yang biasanya mengandung pelembab dan juga ada unsur dinginnya gitu. Jadi setelah agak terasa perih atau terasa panas karena pakai peel off mask, maka saya biasanya pakai sheet mask untuk mendinginkan. Oke guys, di sini saya akan menunjukkan beberapa sheet mask yang biasa saya gunakan dalam sehari-hari. Yang pertama itu yang paling sering itu adalah dari Mediheal ya. Ini adalah sheet mask yang menurut saya lumayan enak dipakai ya, karena ini mendinginkan wajah banget. Dan juga mungkin ada banyak juga ya brand-brand sheet mask yang lain yang bisa teman-teman gunakan, itu terserah aja. Kayaknya nggak ada merek tertentu yang harus teman-teman hindari deh, karena biasanya sih sheet mask itu jarang yang kandungannya tajam gitu. Jadi mungkin kandungannya itu nggak separah atau nggak setajam produk-produk skincare lainnya. Jadi sheet mask itu biasanya dia berlaku general untuk semua usia, semua gender, semua jenis kulit, biasanya sih aman-aman aja. Nah jadi saya juga nggak selalu pakai ini sih sheet masknya, jadi kadang-kadang juga pakai dari brand-brand lain juga, cuman umumnya biasanya saya pilih yang warna hijau karena biasanya itu yang mengandung aloe vera, karena memang ada efek dingin dan juga ada efek pelembabnya. Dan juga kadang-kadang kalau lagi random saya juga beli sheet mask yang kayak ada karakter gitu guys. Jadi kayak misalnya ini saya beli yang karakternya Doraemon gitu ya, terus ini juga saya beli yang karakternya Harry Potter. Juga saya pernah beli yang karakternya gambar harimau, gambar panda. Nggak ada tujuan khusus sih, cuman lucu-lucuan aja. Jadi ketika dipakai mungkin bisa dijadiin bahan untuk instastory. Cuman mungkin untuk khasiatnya kayak sama aja deh. Semuanya itu memang fungsinya adalah untuk pelembab gitu. Jadi melembabkan kembali wajah, karena kan sebenarnya kulit yang saya dulu kan memang kulit yang lembab, karena dia sering ada yang punya efek dingin. Jadi itu sering saya pakai menjelang tidur ya, itu enak banget guys. Jadi kayak sebelum tidur itu wajah kita jadi kayak didinginin dulu, jadi waktu tidur itu jadi kayak lebih nyaman. Tapi itu dari saya ya guys ya, tapi mungkin kalau teman-teman punya pengalaman lain atau punya opini yang lain tentang masker sheet mask ini ya nggak apa-apa. Oke, terus saya akan menunjukkan produk terakhir dari rangkaian skincare yang saya gunakan, Scarlett Brightening Ever After Serum. Ini mengandung Phyto Whitening, juga ada glutathione dan juga ada vitamin C-nya. Terus di sini juga ada antioksidan dan juga ada macam-macam deh. Ada lavender water, niacinamide dan lain-lain. Dan juga memang umumnya ini efeknya itu adalah selain untuk melembabkan kulit, juga membuat kulit kita tampak lebih putih dalam beberapa minggu penggunaan gitu ya guys. Jadi mungkin kalau saya sih nggak terlalu fokus ke whiteningnya ya. Jadi ceritanya dulu awal mulanya ini juga dapatnya pertama kali nyobain itu dari endorsement dari Scarlett. Dulu sempat juga pakai serum. Waktu itu saya pernah pakai serum dari Vaseline Man. Terus juga saya pernah pakai serum dari Pixi White Aqua yang botolnya biru itu loh, yang botol kaca warna biru yang Aqua seri. Nah itu
enak, cuman baunya saya kurang suka. Kemudian setelah saya menggunakan produk serum dari Scarlett, akhirnya kan mencoba untuk merasakan pengalaman penggunaan produk tersebut supaya reviewnya bagus. Dan ternyata setelah saya gunakan itu memang bagus banget. Jadi kayak misalnya saya pakai pagi setelah mandi, kemudian setelah cuci wajah, sudah siap-siap mau berangkat, kan saya pakai itu. Jadi sampai siang tuh kayaknya kulit wajah saya tuh lembab terus gitu guys. Kebayang gak sih maksudnya? Kayak kalau diraba gitu ya, itu kan nggak kering, lembab kayak paha. Kayak pangkal lengan kan itu nggak kena panas matahari ya, jadi kan dia cenderung lembab. Nah kayak gitu. Walaupun wajah saya kena matahari, kena angin, tapi sampai setengah hari itu masih lembab gitu guys. Tapi setelah sholat zuhur mungkin sama setelah sholat asar kan jadi udah wudu gitu ya, nanti mungkin bakalan merasa luntur atau mungkin udah berkurang efeknya. Nanti biasanya setelah zuhur atau setelah asar saya akan pakai lagi. Atau kalau misalnya saya lagi males, biasanya saya cuma pakai menjelang tidur aja. Jadi sebelum tidur, setelah cuci wajah ya, mungkin setelah sempat maskeran dulu sebelumnya, nanti ditutup dengan face wash ya, dengan cuci wajah. Nah itu biasanya saya akan menggunakan serum ini. Jadi ini untuk dipakai sampai pagi, jadi dibawa tidur. Saya yakin bahwa saat dipakai tidur maka kandungan-kandungan dalam serum ini akan bekerja di permukaan kulit wajah. Tapi saya nggak tahu ya itu benar atau enggak, karena emang nggak ngerti juga ya dulu idenya nonton dari mana gitu, inspirasinya nonton dari mana saya lupa juga. Tapi yang jelas setelah saya melakukannya seperti itu, alhamdulillah sejak saat itu nggak pernah lagi yang namanya beruntusan, nggak pernah lagi burik, nggak pernah lagi jerawatan, nggak pernah lagi ada flek ya, alhamdulillah lah sejak itu lumayan bersih wajahnya. Jadi memang tujuan saya pakai skincare itu memang bukan untuk memutihkan ya guys ya, bukan juga untuk mencerah-cerahkan, tapi lebih ke merawat supaya dia tetap bersih dan lembab gitu. Karena dari yang saya baca dari berbagai majalah, berbagai buku, ternyata memang kulit yang sehat itu adalah kulit yang bersih dan kulit yang lembab. Jadi kalau kulit teman-teman kering berarti itu udah gak sehat ya. Kalau kering kan berarti nanti tubuh secara alami akan berusaha melembabkannya dengan mengeluarkan minyak lebih, dan itu nanti malah akan memicu masalah baru kayak misalnya jerawat atau nanti makin banyak debu yang menempel dan semacamnya. Kalau kulit yang terlalu oily juga itu juga bukan kulit yang sehat. Jadi kalau kulit kita itu lembab biasa, maka tentu kulit kita itu tidak akan ada reaksi alaminya untuk berusaha mengeringkan atau membasahi lagi gitu. Jadi karena sudah lembab ya sudah, jadi akan begitu aja. Oh iya guys, biasanya kalau saya lama banget di lapangan untuk beberapa hari karena suatu project, saya biasanya akan membersihkan wajah juga dengan minyak deep cleansing oil ini. Jadi ini cara pakainya tinggal dioles terus ditepuk-tepuk dengan tangan yang sudah dibasahi dengan air. Nanti kotoran di kulit akan keluar deh dengan sendirinya. Oke guys, mungkin sekian aja review produk-produk skincare yang saya gunakan sehari-hari. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang cocok silahkan komen di bawah, atau mungkin kalau misalnya ada yang berbeda mungkin juga silahkan share di bawah. I will be open for that and I will not be offended. Like it's okay to have a different opinion because we have a different experience as well, right? Jadi mungkin sekian aja. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay cool. Bye.